Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SD tingkat 6 Pembengis, Kuala Tungkal. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini, pelatihan. Kebetulan saya mendapatkan materi pelatihan penyelenggaraan pembelajaran literasi dan numerasi transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang kami hormati senior kami, Bapak Dr. Andes Mariono MPD, serta teman-teman dosen tim dari UNJA, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa yang terlibat juga dalam kegiatan pengabdian ini. Saat ini masanya adalah kurikulum merdeka, transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kita, Bapak Ibu di sekolah dasar mungkin ada sedikit perbedaan. Orang-orang selalu mengatakan di PAUD itu ngapain aja, main aja, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, main, makan, pulang. Menyenangkan. Nanti ketika kita sekolah dasar ke SD, anak akan memulai PR, tugas-tugas. Nah, itulah tujuannya. Kenapa transisi PAUD SD menyenangkan? Agar anak tidak terkejut ketika masuk SD. Tadi sudah materinya luar biasa dari AA. Sekarang untuk menyegarkannya kita ice breaking dulu. Ice breaking di PAUD kita selalu, nggak di PAUD di SD juga kita bergerak, bernyanyi. Jadi Bapak Ibu, untuk menyemangati lagi, yuk kita berdiri. Nah, kita sekarang mau berbagi ilmu bagaimana pembelajaran PAUD SD yang menyenangkan. Kalau di PAUD, mohon maaf kalau saya sering menyebutkan di PAUD karena di PAUD itu menggunakan media pembelajaran, kegiatannya dengan bermain, memang dunia anak masih bermain. Kalau kita ulas balik lagi, kelas rendah, kelas 1 sampai 3 masih anak usia dini, makanya harus dengan metode yang menyenangkan itu tetap dilakukan, bermain, bercerita, serta anak bersiap ke sekolah. Sebenarnya orang tua menjadi salah satu faktor juga. Anak tadi, aku takut ke sekolah, aku takut belum bisa baca, karena ada tuntutan dari orang tua. Kenapa ada tuntutan dari orang tua? Karena ada juga tuntutan dari lingkungan. Nanti tidak diterima di SD tersebut karena kamu bisa baca. Di kurikulum PAUD sudah dihapuskan, tidak boleh lagi menggunakan tes baca tulis hitung untuk masuk ke SD. Terkadang kan ada SD yang sekolah itu menggunakan tes baca tulis itu menentukan kelas. Tes baca tulis itu biar diterima. Ini sekolah favorit, ini sekolah unggulan, harus bisa baca. Padahal bukan. Di PAUD masih pengenalan. Makanya calis itu menjadi momok atau isu yang terus sampai sekarang yang belum terpecahkan. Kemudian tujuannya adalah pentingnya pembelajaran literasi dan numerasi, yaitu karena berpengaruh. Tadi menggunakan media atau teknologi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, menggunakan AI, menggunakan kuis. Anak-anak suka game. Bisa juga, bukan berarti game itu hal yang harus dihindari 100%. Tidak bisa kita mengajar generasi alpha. Yang tanpa kita ajari teknologi sudah bisa. Anak 1 tahun, 2 tahun megang handphone, lancar nggak Bu anak-anaknya? Lancar. Apa diajarin? Neneknya aja nggak ngerti pakai handphone ini, cucunya udah ngerti. Karena generasinya, kita harus mengajari sesuai generasi, bukan generasi kita ketika diajarkan. Selanjutnya,
Apa sih peran kita sebagai guru? Saya rasa ini peran ini sudah pasti dilakukan oleh guru sebagai fasilitator, menyediakan fasilitas di lingkungan sekolah, di ruang kelas, sebagai motivator, model, dan juga observer. Walaupun Bapak Ibu dipusingkan dengan kegiatan PMM, ya kan Bapak Ibu sering PMM, aksi nyata, PMM tiap bulan harus diselesaikan, sehingga jangan sampai melupakan fungsi kita sebagai fasilitator, motivator. Bu, boro-boro memotivasi anak, saya sendiri kurang motivasi mengerjakan PMM, bisa jadi karena lingkungan sekitar saya guru, aduh sertifikat ini belum. Tapi kita harus, gurunya harus happy juga, jangan sampai guru stres sehingga mengabaikan pembelajaran yang menyenangkan. Observer, kita harus tetap mengamati anak-anak. Banyak video sekarang guru ini bisa apa? Bisa semuanya, tapi yang penting bisa observer. Kenapa? Agar bisa mengetahui kebutuhan anak didik kita. Selanjutnya, strategi pembelajaran literasi. Literasi itu apa Bapak Ibu? Nanti panjang kali lebar berbicara itu menyenangkan literasi sudah. Ya. Pemahaman Anda tentang kalau literasi itu bisa jadi dua. Pertama apa? Tidak hanya membaca saja menulis, tetapi bagaimana untuk memahami apa yang dibaca dan apa yang ditulisnya. Betul, memahami. Di sini kan betul, membaca menulis dan memahami apa yang dibaca yang ditulisnya. Makanya di sini salah satu beberapa strategi yaitu membaca berimbang, membaca bersama. Jangan semua langsung ayo baca. Tapi mungkin kalau di kelas 1 belum membaca ya, Bapak Ibu masih mengenal huruf, masih membaca perkata, kosakata, menulis juga, menulis interaktif, dan permainan kata, menggunakan permainan seperti teka-teki, flashcard. Apakah di kelas 1 sini menggunakan flashcard atau media-media seperti itu Ibu? Belum. Nah, ini nanti kita akan harapannya setelah kegiatan ini menggunakan flashcard yang sederhana saja dulu untuk anak SD-nya. Jadi tidak ada jomplangnya ketika baru dari PAUD langsung ke buku tema. Tapi saya dengar sekarang sudah kembali lagi mau ke KTSP lagi, tidak menggunakan buku tema. Tapi dulu buku tema 1, tema 2. Saya sendiri dicurhati yang tadi saya bilang, ibu saya tema terus, tema, karena itu tadi ke generasi tua yang sudah muak dengan tadi berubah, tapi tidak boleh, kita harus tetap mengikutinya. Nah, di buku tersebut anak sudah dianggap bisa membaca. Ya tentu sudah dianggap bisa membaca, tidak ada lagi mengeja, tidak ada lagi membaca berimbang. Itu yang seharusnya itu tetap kita lakukan sebagai di kelas awal, kelas rendah. Sehingga permainannya menggunakan, bisa bermain, ini hanya contohnya saja, teka-teki, flashcard, atau dengan budaya lokal kita berpantun. Tetapi anak usia dini kelas 1 dan 1, 2, 3 masih di lingkungan usia dini adalah bermain, belajar sambil bermain sambil belajar. Permainan angka menggunakan permainan seperti puzzle-nya harus di-upgrade, puzzle-nya buat sendiri aja bisa kita sebagai guru PAUD-nya. Kemudian aktivitas berhitung. Kalau dulu zaman saya SD tahun 2008 itu masih SD. Mohon maaf Pak, masih muda. Berhitungnya masih ke papan tulis, masih yang monoton, masih teacher center, belum ke student centernya. 1, 2, 3 masih bergiliran. Itu zaman saya dulu, zaman kita dulu, zaman sekarang harus berhitungnya menyenangkan. Berhitung jumlah teman di kelas, berhitung alat main yang ada, yang tadi kontekstual, bukan yang 1, 2, 3 tanpa arti.
Selanjutnya penggunaan alat peraga menggunakan balok. Ini di PAUD balok sudah barang purbakala atau barang ini ya kan Mbak ya. Sudah lama sebenarnya sudah harus di-upgrade. Manik-manik, benda konkret lainnya yang membantu pemahaman konsep matematika. Kira-kira alat peraga apa aja yang sudah dilakukan atau yang sudah diciptakan, yang sudah diberikan di PAUD? Saya tutup tanyakan kepada Bapak Dr. Mayor MPD untuk memberikan sepatah kata selanjutnya. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekolah yang berhormati, Bapak-bapak dan Ibu, Guru, Sekolah Dasar Negeri 36, muliakan. Alhamdulillah. Disconnected. Dari pagi hingga siang hari ini telah terlaksana interaksi antara tim kami dari Universitas Jambi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khusus jurusan pendidikan anak usia dini dan dasar. Dari kami dari program studi PD PAUD dan dari program studi PPSD. Tujuan kami datang tidak lain berbagi dan jangan dari berbagi itu ada tambahan wawasan, ada inspirasi baru bagi bapak-bapak dan ibu. Kita semua, kami dari perguruan tinggi, LPDK, Lembaga Pendidikan, Tenaga Pendidikan, dan bapak-bapak dan ibu dari sekolah ini yang sudah sama-sama memiliki komitmen menjadi pendidik profesional. Kami dosen insya Allah berusaha untuk profesional, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi yang sudah bersertifikat pendidik, tentu akan terus berusaha untuk bisa mengabdikan diri kepada anak bangsa ini, pada masyarakat secara profesional. Informasi yang disampaikan sedikit-sedikit latihan tadi ada, kemudian komunikasi dengan bapak dan ibu, mudah-mudahan dapat yang tadi disampaikan menambah wawasan, menambah inspirasi buat juga apa yang disampaikan Pak Firman Bunda Wiono, yaitu Mas Rita, kemudian dipraktekkan, diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang Bapak dan Ibu laksanakan. Lagi kehadiran kami pagi hari ini itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami informasikan. Tentu banyak kekurangan, kami mohon maaf, baik kekurangan informasi yang disampaikan maupun kekurangan perilaku kami, omongan kami. Barangkali ada guru-guru yang tidak pada tempatnya, barangkali ada, ya kan, perilaku kami juga, langkah kami juga barangkali yang ada yang kurang berkenan. Saya mewakili omongan, mohon maaf itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga seminar ini atau materi ini kami bisa mendapatkan ilmu yang dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tutup, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.